Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wala ilaha illallah. Alhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Amma ba'd. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul lebah. Di dalam Islam, lebah dianggap sangat penting. Sedemikian pentingnya lebah dalam pandangan Islam, bahkan sebuah surat di dalam Al-Quran, yakni surat yang ke-16, dinamakan dengan An-Nahl yang artinya lebah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat yang ke-16, surat An-Nahl ayat 68 dan 69. Wa auha rabbuka ilan nakhli anit tahiji minal jibali buyutau wa minas syajari wa mimma ya'risun summa kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki zulula yahruju min butuniha syarabum mukhtalifun alwanuhu fihi shifa linnas fihi shifaa'ul linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun, yang artinya wa auha rabbuka ilan nahal, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, anit tahiji minal jibal, buatlah sarang di gunung-gunung, buyuta, di pohon-pohon kayu, wa minas syajari wa mimma ya'risun, dan di tempat-tempat yang dibuat atau yang dibikin oleh manusia. Sumakuli min kulli tsamarot, kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan. Fasluki subula rabbiki zulula, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Yahruju min butuniha, dari perut lebah itu, syarabun mukhtalifun alwanuh, keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Fihi shifaa'ul linnas, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Inna fi dzalika laayah, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah liqaumin yatafakkarun, bagi orang yang berfikir. Selanjutnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, inna masalal mu'mini laka masalin nakhlati akalat toiba wa wadu'at toiba wa waqa'at falam taksir walam tufsid, yang artinya demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, berada dalam genggamannya, perumpamaan mukmin bagaikan lebah yang selalu makan yang baik-baik dan mengeluarkan yang baik-baik. Wa waqa'at falam taksir walam tufsid, dia hinggap di ranting namun tidak membuat ranting tersebut patah ataupun rusak. Hadis riwayat Ahmad
dan disahihkan oleh Ahmad Syakir. Dari hadis dan ayat yang sudah dibacakan tadi, kita bisa mengambil pelajaran atau meneladani karakter dari lebah dalam beberapa hal. Antara lain, yang pertama, lebah selalu makan yang baik-baik. Artinya, mestinya mulut kita ini hanya dimasukkan sesuatu yang sudah jelas halal hukumnya. Kemudian mulut kita ini juga hanya mau berkata yang baik-baik saja, hanya mau berkata yang benar-benar saja, dan jangan sampai mulut kita ini, perkataan kita, lisan kita menyakiti hati dan perasaan dari orang lain. Itu pelajaran yang pertama dari lebah, yaitu kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah hendaklah menggunakan mulut ini sebaik-baiknya. Pastikan makanan yang masuk, minuman yang masuk ke dalam mulut kita adalah sesuatu yang halal. Pastikan kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang tidak menyakiti hati dan perasaan dari orang lain. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari lebah adalah lebah mengeluarkan yang baik-baik. Artinya, kita dalam kehidupan ini selalu berusaha untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Kalau kita berada di posisi yang belum bisa memberikan manfaat bagi orang lain, minimal kita berusaha untuk tidak menjadi beban yang merepotkan, yang memberatkan orang lain. Kemudian pelajaran yang berikut yang bisa diambil dari lebah adalah kerjasama. Dalam satu koloni lebah itu diperkirakan ada sekitar 10.000 sampai 60.000 lebah dari satu koloni. Ada sekitar 10.000 sampai 60.000 lebah. Kemudian semuanya mendapatkan tugas masing-masing dan mereka bertanggung jawab dengan tugasnya itu, sehingga bisa menghasilkan satu koloni yang pada akhirnya bisa menghasilkan madu yang sangat bermanfaat. Itu poin yang berikut yang bisa kita petik dari lebah, yaitu adalah bekerja sama atau bekerja kolektif. Kemudian pelajaran berikut yang bisa kita ambil dari lebah adalah dimanapun lebah berada, dia tidak merusak lingkungan itu. Lebah mengambil nektar atau saripati dari bunga tanpa merusak bunganya. Nah, seperti itulah seharusnya kehidupan daripada seorang yang beriman kepada Allah. Dimanapun kita berada, dalam kapasitas sebagai apapun kita, bagaimanapun kondisinya, berusahalah untuk tidak menjadi biang keladi kerusakan di lingkungan di mana kita berada. Pada saat kita berada di lingkungan yang baik, jadilah kita sebagai pendukung yang menambah kebaikan di lingkungan tersebut. Pada saat kita berada di lingkungan yang buruk, jadilah kita sebagai pembawa kebaikan yang insya Allah akan merubah keburukan di lingkungan tersebut menjadi kebaikan bagi semua orang yang berada di lingkungan tersebut. Kemudian pelajaran yang berikut yang bisa kita ambil dari lebah, pelajaran yang kelima adalah lebah itu tidak mengganggu siapapun, akan tetapi ketika diganggu dia akan menggigit si pengganggu tersebut. Artinya apa? Kita sebagai orang beriman jangan suka merecoki urusan orang lain. Jangan suka mengganggu kehidupan orang lain. Kenapa? Karena semua orang punya urusannya masing-masing, punya kelebihan dan punya kekurangan. Tugas kita adalah memperbaiki kehidupan kita sendiri sembari berusaha untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Sifatnya mengajak. Jadi mengajak untuk melakukan kebaikan.
Kalau ajakan kebaikan itu diterima, alhamdulillah. Kalau ajakan kebaikan itu tidak diterima, juga alhamdulillah. Karena memang dakwah atau mengajak kepada kebaikan itu adalah ibadah. Ketika diterima, bertambah pahalanya. Ketika tidak diterima, juga berpahala. Karena kita sudah melaksanakan ibadah. Jadi, masih banyak lagi karakter dari lebah yang bisa dijadikan contoh, yang bisa dijadikan motivasi bagi kita manusia. Meskipun manusia di dalam Al-Quran disebutkan sebagai fi ahsani takwim, sebagai makhluk Allah yang paling sempurna di dalam penciptaannya, akan tetapi tidak salah apabila kita mengambil atau belajar kepada ayat-ayat yang tersebar di alam semesta ini yang disebut sebagai tadabbur alam, belajar kepada alam, belajar kepada lingkungan sekitar kita dimanapun kita berada, sehingga khazanah ilmu pengetahuan kita akan bertambah terus setiap saat, bertambah terus setiap waktu, sehingga pada detik selanjutnya kita tidak mudah terkecoh untuk mengikuti ajaran-ajaran yang sifatnya taklid, yaitu mengikuti sesuatu yang kita sendiri tidak tahu tentang dalilnya, yang kita sendiri tidak tahu tentang kebenaran ajaran ataupun sesuatu informasi yang kita terima. Nah, demikianlah ceramah singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Di akhir ceramah ini saya ingin menukil ucapan dari seorang Albert Einstein, bapak fisika dunia. Beliau berkata, seandainya lebah hilang dari permukaan bumi, maka manusia hanya bisa bertahan 4 tahun di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena tidak ada lagi lebah. Dengan tidak adanya lebah, tidak ada penyerbukan. Tidak ada penyerbukan, maka tidak ada tumbuhan. Tidak ada tumbuhan, maka tidak ada hewan. Ketika tidak ada hewan, pada detik terakhirnya, maka manusia pun tidak bisa bertahan untuk hidup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.